Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Elsa, lebih ke arah buy on break, supportnya di 468, resisten hingga 496. BRMS buy on break di 155 hingga ke 171. Kemudian PANI tadi pun juga sempat kita ulas, buy on break, supportnya di 5350, resistennya hingga ke 5825. Dan terakhir dari perbankan ada BRIS, buy on break 2500 hingga 2680. Ada Elsa, BRMS, PANI, dan BRIS. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Business Manager JUC Sekuritas Solo. Pak Robin, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Semuanya adalah buy on break, Pak Robin. Bagaimana analisisnya? Apakah ini memang posisi saham-saham yang memang profil resikonya akan semakin kecil ketika masuk di level resisten tertentu yang sudah dijebol oleh saham tersebut? Iya, terkecuali PANI ya. PANI sih sudah boleh buy sih. Mau koreksi dikit karena sudah di break tadi ya. Oke. Jadi kita buat terus hari ini tadi sudah di break. PANI boleh langsung buy karena seperti saya ngomong tadi ada corporate action private placement di 6.000 mestinya sih menarik ya. Biasanya sih PANI dibawa ke sana. Oke. Tapi kita tetap punya trading plan ya, jadi tidak boleh overconfident juga ya, bahaya juga. Jadi kita tetap ada trading plan-nya. Oke, kalau yang lain seperti Elsa itu menurut saya harga minyak sih cenderung naik ya nanti dengan penurunan suku bunga itu demand akan terjadi gitu ya. Jadi kemarin-kemarin kan mungkin kenaikan harga minyak itu masih karena memang OPEX-nya jaga production ya. Tapi ketika penurunan suku bunga itu bisnis akan jalan dan itu harusnya oil akan naik ya. Ini senang bagus enggak bagus sih buat Indonesia yang masih subsidi ya kurang oke. Tapi untuk kita kecilkan ke sahamnya sih buat Elsa bagus ya. Untuk satu lagi Pak Robin? Ya, sebelum melangkah ke saham pilihan lain, untuk Elsa Pak, di penutupan sesi kedua berbalik arah ke zona merah ini, 466. Ini merupakan kesempatan Pak? Atau makin jauh dari level buy on break yang Anda rekomendasikan tadi? Ya, memang berbalik arah ya. Menurut saya besok kalau dia naik di level 468 di mana itu titik supportnya, berarti dia hanya ngetes support aja, kita boleh istilahkan itu sebagai buy on pullback ya. Menurut saya sih menarik ya untuk kita boleh masuk peluru pertama di sekitar break 468 470 boleh masuk kok. Baik, penutupan hari ini di 466 untuk Elsa ya, melemah di 0,43%. Di mana tadi intraday tingginya sempat ke 482, 466 level terendah hari ini. Dari Elsa kita akan coba beralih ke saham pilihan selanjutnya. Untuk BRMS Pak, analisisnya? BRMS ini emas kan naik banyak. Dia sebenarnya sudah naik dari bawah sih. Tapi kena resisten di 158 ini resisten yang sangat kuat. Ya. Ketika break itu sih ke 166, 171 ya. Harusnya sudah memang agak pelan ya dalam tanda kutip, tapi naik sih. Tapi ini cukup sensitif tidak Pak? Lebih ke arah trading jangka pendek saja tidak? Karena kan harga emas pergerakannya harian kan Pak? Jadi ketika menembus ke 2400-an, volatilitasnya cukup tinggi, kemudian balik arah ke bawah level 2400-an, mempengaruhi dari sisi pergerakan sahamnya nanti tidak? Bagaimanapun arah emas adalah naik ya. Dengan arah penurunan suku bunga kan juga akan diturunkan kan, jadi emas arahnya naik. Jadi sebenarnya boleh buat swing, ini sudah keluar dari zona downtrendnya kok. Jadi sudah mulai boleh cicil untuk masuk di BRMS. Memang ini takes time ya. Agak lambat, tapi ini oke lah untuk kalau jangka pendek ya break 158 ke 166 dulu. Baik.
Penutupan hari ini di 156, buy on break di 158. Intraday hari ini 158 sebenarnya sudah disentuh, tapi penguatan lebih ke arah terbatas di 0,65 di 156 di penutupan sesi kedua hari ini. Dari saham pilihan BRMS ada PANI, tadi pun juga sempat kita ulas, sudah 2 kali. Kemudian untuk BRIS, Pak, analisis Anda untuk BRIS, buy on break di level berapa? Sebenarnya tadi kan saya tulis 26, ini sudah 2560 boleh nih sudah ya. Ini sudah membentuk technical tuh swing low ya, tinggal nunggu naiknya aja. Tadi kalau IHSG nggak berbalik, bukan IHSG tapi Big Bang-nya tuh nggak berbalik arah. Betul. Ya. Nah itu BRIS akan juga jalan ya. Jadi ya menurut saya minggu-minggu depan ini kan LK-nya pada keluar tuh, BRI, NASA, supposed to be good lah ya, walaupun NIM-nya itu akan berkurang, net interest margin-nya, tapi growth loan-nya tuh bagus ya. Jadi walaupun kalau year on year mungkin sedikit melemah, tapi sesuai konsensus lah. Jadi harusnya Big Bang oke. Saya berkirakan BRIS juga akan ikut ketarik karena dia the biggest ya, bank syariah. Ya. Baik, penutupan hari ini flat di 2510, berbalik arah ke zona merah. Penutupan sesi kedua tadi sempat ke 2490 level terendahnya. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Elsa, BRMS, PANI, kemudian juga BRIS. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, pemirsa. Dan langsung saja di segmen terakhir ini, waktu kita cukup terbatas, menjawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Robin, Bapak Siahotang dari Medan, Pak, menanyakan posisi dari brand ini, Pak, sudah punya di 9.500. Mohon analisisnya untuk minggu depan. Nyangkut, tapi masih tipis dari posisi loss-nya. 9450 pembalikan hari ini, Bapak Siahotang punya di 9.500. Oke, memang secara tren ya ini baru sideways ya, cenderung turun dulu, tapi masih uptrend sih ya. Jadi menurut saya sih tinggal hari ini ada rejection bagus ya, candlenya membentuk candle cross gitu, itu biasanya candle akan membalik ke atas. So kalau mau justru siapin ya Pak, kalau mau nanti kalau besok break 9.600 boleh nambah. Baik. Next resistance 9925. Oke, peluang ke 10 ribuan seperti apa? Oh, besar sekali. Jadi kalau 9925 itu break arahnya ke 10.700. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Victor dari Malang menanyakan perbankan Big Cap ini, Pak. 4 bank Big Cap sudah pada naik. Untuk minggu depan, mana yang masih bisa diakumulasi? Nah, kebetulan ada juga yang menanyakan saham-saham perbankan Big Cap lainnya. Saya akan coba cek juga. Pertanyaan datang dari Bapak Anggiat Butar-Butar ini. Terima kasih juga sudah bergabung. BMRI beli di 6.000 dan BBNI di 5.100. Analisis Anda untuk perbankan Big Cap, mana yang paling direkomendasikan untuk diakumulasi? Apakah BMRI dan BBNI termasuk? Kita akan langsung bahas saja, Pak Robin. Oke, pilihan pertama tetap paling secara tren paling bagus adalah BCA ya. BCA ini bagaimanapun the best lah ya. Dan kalau saya cara belinya BCA sebenarnya gampang, setiap kali turun itu saatnya dipikirkan untuk buy ya. Jadi selalu akan naik ke atas. So LK-nya juga saya pikir akan masih sangat solid, asingnya masuk sangat banyak. Jadi kalau nggak usah buka chart pun suruh milih pasti paling aman kita pilih BCA ya. Cuma upside-nya mungkin sampai ke 10.225 dulu ya. Oke, BBCA lebih direkomendasikan penutupan hari ini flat di 10.075. Tapi kalau BMRI, Pak, sudah ambil posisi di 6.000? BMRI ya. BMRI sih 6.000 ya posisi untung ya. Iya. Posisi untung ya, tinggal nunggu LK aja. Hari ini tadi bagus ketika dia bisa nge-break secara teknikal tuh nge-break 6,5 tuh bagus. Sayangnya tutup turun. Dia ada yang taking profit ya. Tapi ini salah satu yang asing paling suka juga selain BCA. So no worries ya. Sambil nunggu ini. Besok kalau break 6,5 lagi ke arahnya 6625 dulu ya dekatnya. Oke, selanjutnya ada Bapak Inder dari Bali menanyakan BBYB, Pak. Sudah punya di 308. BBB right issue di harga 300 ini. Analisis Anda untuk BBYB?
Oke, BBYP ini sebenarnya kita para investor berharap dengan right issue 300 harga dibawa ke sana, ya kan? Tapi ternyata nggak dibawa, sehingga pada nggak mau nebus kan, orang bertanya-tanya kenapa gitu ya. Dan sebenarnya itu wajar terjadi ketika mungkin standby buyer atau pemegang sahamnya mau ambil itu semua right issue. Nah, ketika nanti pada nggak nebus ya, kan ada standby buyer dia ambil semua, sehingga dia akan punya saham lebih banyak. Ya. So, in terms of technical, BBYP itu kalau break 268, itu arahnya ke 300 itu. Baik. Ya. Kemudian ada Dito dari Sidoarjo, Pak, menanyakan Adaro Mineral 1350 level penutupan hari ini. Analisisnya untuk Adaro Mineral, support dan resisten untuk minggu depan. Singkat saja, Pak. Adaro ini sideways ADMR ya, itu sideways berat ya. Jadi support di 1325. Kalau bisa ngebreak 1370, arahnya ke 1400. Baik, Bapak Felix dari Surabaya menanyakan LSIP ini, Pak. 825 penutupan hari ini. Analisisnya, support dan resisten untuk LSIP di minggu depan. Iya, LSIP ini CPO ya. CPO itu paling lagging dibanding semua sektor. Maksudnya sahamnya dengan sektornya itu sangat lagging ya. Ada resisten tapi hari ini bergerak ya. Nah, ini kalau bisa ngebreak resisten di 840, arahnya ke 865 sampai ke 900 sih. Support ada di 805. Penutupan hari ini di 825. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak Robin, BRPT Pak, sudah punya harga di 1030. 1030 ya. Ini masih sideways, tapi ini sudah di support kuat ya di pertengahan price channel. Menurut saya ini akan naik sih. Jadi next resistance itu kalau lewati 1160 ke 1200 dulu. Kalau 1200 lewat baru 1300. Menit-menit terakhir ini ditarik cukup tinggi ini, Pak. Bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal ini? Singkat saja, Pak Robin. Ya, di support kuat di middle downtrend, di middle channel downtrend ya. Jadi ini bagus banget. Pokoknya jangan turun di bawah 1090 dah. Itu oke. Dava dari Cikarang, terakhir singkat saja untuk BSDE, Pak. Apakah sudah menarik untuk entry di harga sekarang atau penutupan hari ini? Ya, bagus banget sih hari ini naik kenceng ya. Cuma kan tadi ada rejection. Kalau mau buy and pullback di 1020, kalau mau aman buy on break 1045, resistance selanjutnya 1075, 1100. Oke, penutupan hari ini di 1030 menguat di 4,04%. Ada Dava dari Cikarang. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan di pekan depan. Pak Robin, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ada Bapak Robin Haryadi yang merupakan Branch Manager JUC Sekuritas Solo, pemirsa. Dan pemirsa, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Saya David Sanovel, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, pemirsa. Selamat berakhir pekan, sampai berjumpa kembali di perdagangan selanjutnya.